changing like the seasons, they never giving reasons. Was something I believe in, what we got going is deep shit. Cause people changing like the seasons, they never giving reasons. Was something I believe in, this is only where. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metode numerik untuk persamaan diferensial biasa. Nah, untuk program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, adapun mengenai pendahuluan yang dimana kita misalkan terdapat persamaan diferensial yang dimana Y aksen ditambah Y itu sama dengan K. Maka kita tahu paling sedikit ada dua peubah di dalam persamaan tersebut. Nah, dari sini kita dapat memisahkan peubah Y dan X itu dengan tujuan mencari tahu nilai Y dengan hanya bergantung pada nilai X saja secara langsung. Nah, misalkan kita ingin memisahkan Y, maka kita akan ingin mencari solusi Y yang memenuhi persamaan di atas. Nah, kita dapatkan solusi umum yang dimana Y itu sama dengan A eksponen pangkat BX ditambah C. A dan B-nya itu adalah tetapan. Nah, kalau dilihat dari contoh di atas ini, peubah Y-nya itu hanya ada di kiri. Di kanan tidak ada. Nah, untuk cara mencari solusi analitik ini yang dinamakan metode analitik, itu semakin banyak peubah yang terlibat. Contohnya, di persamaan diferensial sebagian. Atau persamaan diferensial nirlanjar atau semakin sulit mencari solusi analitiknya karena belum ditemukan caranya. Nah, atau sulit untuk mencari ide bagaimana sih cara mendapatkan solusi analitik tersebut. Nah, tidak semua persamaan diferensial itu memiliki solusi analitik karena susah. Namun, kita dapat mencari tahu berapa kira-kira nilai suatu peubah menggunakan metode numerik. Nah, saat menggunakan metode numerik ini, pasti ada dua komponen yang dihitung. Yang pertama adalah nilai hampiran peubah itu sendiri. Misalnya hampiran peubah Y pada saat X-nya itu bernilai 1. Yang kedua adalah jangkauan kesalahan perhitungan. Misalnya nilai hampiran Y ini apabila dihitung dengan nilai X sekian dan parameter sekian. Nah, maka jangkauan kesalahannya itu adalah nilai eksak yang Y yang berada di rentang nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurangi dengan 0,5. Itu mengenai sekedar ilustrasi ya. Nah, adapun mengenai perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik, yaitu karena adanya nilai error atau galat. Nah, dan adanya metode numerik ini adalah karena perhitungan analitik itu tidak bisa dilakukan oleh komputer secara langsung. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembahasan di mana yaitu metode Heun. Karena dapat kita ketahui metode Heun ini adalah penyempurnaan dari metode Euler. Yang dimana kita sudah bahas sebelumnya pada pertemuan-pertemuan pada saat pertemuan perkuliahan offline. Nah, jadi metode Heun ini adalah perbaikan metode Euler. Nah, yang dimana metode Euler ini mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar atau sebanding dengan hanya. Nah, buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Heun yang merupakan perbaikan metode Euler atau modified Euler as method. Nah, pada metode Heun ini solusi dari metode Euler perkiraan. Nah, atau dia bisa dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor dan selanjutnya itu solusi perkiraan awal yang diperbaiki dengan metode Heun atau korektor. Nah, jadi untuk kita mendapatkan persamaan metode Heun ini, di mana kita terlebih dahulu menyelesaikan pembuktian dari PDB orde 1 ini, yang dimana Y aksen X itu sama dengan Fx, Y X. Nah, untuk kita integrasikan kedua ruas persamaan dari XR sampai dengan XR plus 1, yang dimana kita bisa lihat untuk modelnya itu seperti ini. Yang dimana menghasilkan yaitu YR plus 1 dikurang YR. Nah, setelah itu kita nyatakan YR plus 1-nya ini di ruas kiri dan untuk suku lainnya itu di ruas kanan. Maka modelnya itu seperti ini. YR plus 1 sama dengan YR ditambah dimana XR sampai dengan XR ditambah 1 itu Fx, Y X dx. Maka setelah itu kita
di mana suku yang mengandung integral diruaskan itu kita ubah. Jadi sebentuknya itu seperti ini. Di mana integral dari xr sampai dengan xr plus 1, di mana f, x, y, x dx dapat kita selesaikan dengan kaidah trapesium. Nah, ini merupakan kaidah trapesiumnya. Nah, sehingga itu menghasilkan modelnya seperti ini. YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2, di mana F, XR, YR ditambah dengan F, XR plus 1, YR plus 1. Nah, yang dimana itu yang merupakan metode Hone atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki. Nah, dalam persamaan suku ruas kanan itu mengandung YR plus 1. Itu merupakan solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Maka dapat kita tuliskan di mana prediktornya itu ini adalah Eulernya yang dimana Y0 R plus 1 sama dengan YR plus HF XR, YR. Dan untuk korektornya sendiri itu yaitu perbaikan dari metode Euler, yaitu merupakan metode Hone-nya, yaitu korektornya, yang dimana YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 FXR, YR plus FXR plus 1, Y0 R plus 1. Atau dapat kita tuliskan seperti bentuk ini, dimana YR plus 1 sama dengan YR ditambah H per 2 FXR, YR ditambah FXR plus 1, YR ditambah HF, XR, YR. Nah, dapat kita lihat untuk tafsiran geometri pada metode Hone ini, yang dimana pada selang XR itu sampai dengan XR plus 1/2, itu kita menghampiri solusi Y dengan garis singgung melalui titik XR, YR dengan gradien FXR-nya itu, YR, dan kemudian meneruskan garis singgung dengan gradien FXR plus 1, Y0 R plus 1 sampai X-nya itu mencapai XR plus 1. Dapat kita lihat ini merupakan gambar grafik tafsiran geometri pada metode Hone, yang dimana semakin lama dia akan memperbaiki dari metode Euler-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke galat metode Hone-nya. Nah, dari persamaan P10-nya tadi itu dimana suku H per 2-nya FXR, YR ditambah FXR plus 1, Y0 R plus 1 itu bersesuaian trapesium pada integrasi numerik. Nah, dapat dibuktikan bahwa galat per langkah metode Hone ini sama dengan galat kaidah trapesium, atau kita bentuknya itu seperti ini. EP sama dengan H 3 per 12 Y double aksen T sama dengan OH pangkat 3, atau T-nya itu lebih besar dari XR dan T-nya itu lebih kecil dari XR plus 1. Yang dimana kita misalkan untuk pembuktian yang di atas, dimana YR plus 1-nya itu adalah nilai Y sejati di XR plus 1, dan untuk YR plus 1-nya itu adalah hampiran nilai Y di XR plus 1. Nah, selanjutnya kita uraikan YR plus 1-nya di sekitar XR. Maka YR plus 1-nya itu dengan menyatakan model yang Y aksen R sama dengan FXR, YR sama dengan FR. Maka ini modelnya. Nah, maka dapat kita dapatkan yang dimana YR plus 1-nya itu sama dengan YR plus HFR ditambah H kuadrat per 2 F aksen R ditambah dengan H3 per 6 F double aksen R sampai dengan kita uraikan FXR plus 1-nya, Y0 R plus 1 dengan menggunakan deret Taylor di sekitar XR. Maka ini kita bisa lihat ini menggunakan deret Taylor, sehingga dapat menghasilkan YR plus 1 sama dengan YR ditambah H2 FXR, YR ditambah FXR plus 1, Y0 R plus 1. Nah, sehingga dapat kita tulis menjadi dimana YR plus 1-nya itu sama dengan YR plus H per 2 FXR, YR ditambah FXR plus 1, Y0 R plus 1. Sehingga YR ditambah H2, dimana FR ditambah FR ditambah HF aksen R ditambah 1/2 HF double aksen R itu sampai dengan mendapatkan hasil YR plus HFR ditambah H kuadrat per 2
F aksen R ditambah H pangkat 3 per 4 F double aksen R sampai dengan kita mencari galat per langkahnya itu sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran sehingga menghasilkan OH pangkat 3. Nah, adapun mengenai galat longgokannya ini adalah teman-teman bisa lihat di mana EL itu sama dengan sigma R sama dengan 1 sampai dengan N, di mana min 1/12 H pangkat 3 Y double aksen T itu sama dengan min B dikurang A per 12 dikali H pangkat 2 Y double aksen T. Maka dapat OH pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke tafsiran geometri pada metode Hone. Nah, jadi untuk galat longgokan tadi itu metode Hone sebanding dengan H kuadrat. Itu berarti solusi PDB pada metode Hone ini lebih baik daripada solusi dari metode Euler. Namun jumlah komputasinya itu menjadi lebih banyak dibandingkan dengan metode Euler. Nah, perbandingan metode Hone dengan metode Euler itu dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah garis untuk YR plus 1 sejatinya dan ini untuk XR plus 1-nya. Dan kita bisa lihat untuk ini garis ini merupakan garis YR, XR. Nah, jadi dapat ditentukan bahwasanya ketika dilihat garis Hone dan Euler itu di mana Hone-nya ini adalah penyempurnaan dari Euler. Dan kita bisa lihat bentuk garis yang dimana itu berpotongan dengan garis YR. Nah, jadi ini merupakan perbandingan metode Euler dengan metode Hone. Nah, adapun mengenai algoritma pada metode Hone itu sendiri yaitu teman-teman bisa lihat pertama kita menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksen sama dengan Ft, Y dengan YT0-nya itu sama dengan Y0 pada T0, B. Nah, setelah itu kita input T0-nya B, Y0, H, dan fungsi F. Nah, setelah itu outputnya untuk TR, YR itu dimana R-nya itu adalah 1,2, sampai dengan N. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk mencari algoritma metode Hone itu yang pertama kita hitung N-nya. Setelah kita hitung N-nya yang dimana rumusnya itu B dikurang T0 per H. Selanjutnya untuk for R-nya itu 1,2,3 sampai dengan N atau dia untuk bilangan rasional. Nah, selanjutnya kita hitung TR yang dimana kita gunakan TR dikurang 1 plus H. Dan untuk selanjutnya kita hitung S1-nya juga. Yang dimana modelnya seperti ini untuk rumusnya. Dan untuk S2-nya pun seperti itu. Nah, hingga kita mencari YR. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan semua datanya, itu kita selesai. Nah, setelah itu kita masuk saja ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Yang dimana kita ketahui PDB dimana DY per DX itu sama dengan X tambah Y, dimana Y0 itu sama dengan 1, dan kita hitung Y 0,10-nya dengan metode Hone, yang dimana H sama dengan 0,02. Adapun penyelesaiannya yang memang diketahui Fx, Y-nya itu sama dengan X plus Y, dan A-nya itu sama dengan X0 sama dengan 0, B-nya itu sama dengan 0,10 yang diketahui di soal, dan untuk H-nya itu sama dengan 0,02. Maka N-nya itu sama dengan 0,10 dikurang 0 per 0,2 sama dengan 5. Jadi itu merupakan jumlah langkah yang akan kita selesaikan. Nah, adapun untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat untuk nilai X1 yang kita dapatkan itu 1,0200 yang dimana tadi itu kita gunakan penyelesaian menggunakan substitusi dari rumus yang ada. Nah, setelah itu kita dapatkan Y11-nya, maka hasilnya itu 1,0204. Dan untuk X2-nya itu kita dapatkan 1,0412. Nah, untuk Y12-nya itu kita hasilnya itu 1,0416. Nah, sehingga kita sampai dengan X5-nya yang dimana menghasilkan untuk X5 itu sendiri yaitu 1,1104. Jadi Y-nya itu
untuk 0,10 isomorfik dengan 1,1104. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi saya di sini menggunakan program Excel-nya itu seperti ini, yang dimana diketahui pada contoh soal di atas mendapatkan seperti ini. Dan untuk hasil yang kita dapatkan sampai dengan iterasi 11, yaitu seperti ini. Nah, dengan rumus yang kita gunakan itu mencari penyelesaian data table Excel, yang dimana yang saya gunakan yaitu ini adalah rumus Euler-nya, dan ini merupakan rumus metode Heun-nya. Nah, adapun dengan hasil grafik itu yang berbentuk seperti ini, dimana untuk garis biru ini merupakan korektor, dan untuk merahnya ini adalah Y eksaknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan metode Renkuta. Nah, di mana penyelesaian PDB ini kita menggunakan Direct Taylor yang dimana tidak praktis, karena metode ini membutuhkan perhitungan turunan fx, y. Selain itu, tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Semakin tinggi orde pada metode Direct Taylor itu sendiri, semakin tinggi juga turunan fungsi yang harus dihitung. Nah, maka metode Renkuta ini adalah alternatif lain dari metode Direct Taylor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan. Nah, metode ini juga berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi juga. Nah, untuk bentuk umum pada metode Renkuta orde n itu ialah dimana YI plus 1 sama dengan YI plus A1 K1 ditambah dengan A2 K2 ditambah dengan sampai AN KN. Nah, yang dimana dengan ketentuan K1-nya itu HF XI, YI, untuk K2-nya HF XI plus P2H, YI plus Q2 1 K1, dan untuk K3-nya HF XI plus P3H, YI plus Q31 K1 ditambah dengan Q32 K2 sampai dengan kita mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi untuk nilai AJ dan PJ dan PIJ ini dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galak per langkah, dan persamaan di atas akan sama dengan metode dari Taylor dari orde setinggi mungkin. Nah, untuk galak per langkah metode Renkuta ini orde n, yang dimana 0 HN plus 1, dan galak longgokan metode Renkuta orde n ini dimana 0 H pangkat N, dimana orde metode itu sama dengan N. Nah, adapun untuk metode Renkuta orde 2 itu berbentuk seperti ini. Dia berbentuk seperti ini. Nah, dimana galak per langkah pada metode RK orde 2 ini adalah 0 H pangkat 3, dan galak longgokan untuk metode RK orde 2 itu adalah 0 H pangkat 2. Nah, adapun mengenai contoh pada metode Renkuta orde 2 adalah metode Heun, yang dalam hal ini A2-nya itu sama dengan 1/2, A1-nya itu sama dengan 1, P1 itu sama dengan P11 sama dengan 1. Nah, dalam bentuk Renkuta orde 2, metode Heun dapat ditulis sebagai model seperti ini. Nah, adapun untuk contoh metode Renkuta orde 2 lainnya adalah metode Ralston, yang dalam hal ini bentuknya A2 sama dengan 2/3, A1 sama dengan 1/3, dan untuk P1-nya itu Q11 sama dengan 3/4. Sehingga metode Ralston ini dapat ditulis dalam bentuk Renkuta orde 2. Sebagaimana bentuknya itu seperti ini. Ada K1, K2, hingga dengan YR plus 1, yang dimana YR plus 1. YR ditambah dengan 1/3 K1 ditambah 2/3 K2. Nah, untuk metode Renkuta yang terkenal adalah metode Renkuta orde 3 dan metode Renkuta orde 4. Nah, adapun pada metode Renkuta berbentuk seperti ini, dia menggunakan Renkuta orde 3. Nah, jadi untuk galak per langkah metode RK ini orde 3 adalah 0H4, dan galak longgokan pada metode Renkuta orde 3 ini adalah OH pangkat 3. Nah, adapun untuk metode Renkuta orde 4, nah dia berbentuk seperti ini.
yang dimana K1-nya itu HF XR, YR, K2-nya sama dengan HF XR plus 1/2H, YR plus 1/2 K1, dan K3-nya HF XR plus 1/2H, YR plus 1/2 K2, sampai dengan YR plus 1 sama dengan YR plus 1/6, dimana K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 itu ditambah K4. Nah, adapun untuk galak per langkah metode Rengkuta orde 4 ini adalah 0H pangkat 5. Dan untuk galak pelonggokan metode Rengkuta orde 4 ini adalah 0H pangkat 4. Nah, dapat teman-tean bisa lihat untuk contoh soalnya, yang dimana kita ketahui PDB dy per dx itu sama dengan 1 plus y kuadrat, dimana y-nya itu, y0-nya itu sama dengan 0, maka dapat kita tentukan untuk y 0,20 dengan metode Rengkuta orde 3. Nah, yang dimana kita gunakan ukuran langkah hanya itu sama dengan 0,10. Yang dimana untuk penyelesaian bentuk manualnya itu diketahui seperti ini. A-nya sama dengan X0 sama dengan 0. Yang kita ketahui juga B-nya sama dengan 0,20 dan H-nya sama dengan 0,10. Nah, maka untuk N-nya itu sama dengan 0,20 dikurang 0 per 0,10 sama dengan 2. Jadi jumlah langkahnya itu 2. Nah, untuk langkah yang pertama itu X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,10 itu Y0-nya itu sama 0 dan Y1-nya itu yang dipertanyakan. Maka kita dapatkan untuk modelnya itu berbentuk seperti ini. Nah, kedua hasil dari K1-nya itu yaitu 0,10. Nah, untuk K2-nya itu hasilnya 0,10025, yang dimana itu hasil substitusi dari rumus persamaan ini, yang dimana kita tinggal masukkan nilai yang tadi diketahui. Dan untuk K3 yang kita dapatkan yaitu 0,10101. Nah, untuk Y1-nya kita mendapatkan hasil dimana 0,10034 dan X2-nya sama dengan 0,20 atau sekarang yang dicari yaitu Y2-nya. Nah, maka dapat kita lihat bahwasanya K1-nya kita tinggal substitusi sehingga menghasilkan 0,10101. Dan untuk hasil dari K2 itu 0,10228. Dan untuk K3-nya itu hasilnya 0,10416. Nah, maka Y2-nya ini dapat kita substitusi dari hasil persamaan yang di atas ini, maka mendapatkan 0,20272. Jadi Y-nya itu untuk 0,20 sama dengan 0,20272, maka nilai sejati dari Y 0,20 itu sama dengan 0,20271. Nah, untuk persamaan diferensial biasa dengan nilai awal yang kita berikan itu dy per dx itu sama dengan 1 ditambah y pangkat 2, dimana y0-nya itu sama dengan 0. Nah, maka ini adalah contoh yang ketiga. Ya, ini adalah contoh yang ketiga, yang dimana kita menggunakan metode Rengkuta untuk menghitung nilai y-nya itu sama dengan 0,2 dengan ukuran langkah hanya itu sama dengan 0,10 dan nilai eksak yang diberikan yaitu y 0,2 sama dengan 0,20271. Nah, dapat kita lihat ini merupakan penyelesaian menggunakan Excel, di mana teman-teman bisa lihat sampai dengan iterasi 5. Nah, untuk dy per dx-nya itu sama dengan 1 plus y kuadrat, untuk y0 sama dengan 0. Nah, maka kita gunakan metode Rengkuta orde 4-nya itu bentuknya seperti ini. YR plus 1 sama dengan YR ditambah 1/6, K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah dengan K4. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan bentuk grafik dari Rengkuta itu sendiri. Nah, untuk yang warna biru ini yaitu YI-nya, dan untuk yang merah ini merupakan Y eksaknya.